Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku menggelar rapat evaluasi 4 tahun kinerja OPD periode 2019-2023, yang bertempat di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku, pada Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2023. Rapat itu dibuka oleh Asisten 3 Sekda Maluku Peterson Rangkoratat, yang dipimpin oleh Ketua TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah, dan dihadiri oleh pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Basalamah pada kesempatan itu mengatakan bahwa banyak capaian yang sudah dilakukan selama masa pemerintahan Gubernur Maluku, meskipun pada awalnya dihadapi dengan tantangan gempa dan COVID-19, dan kinerja yang telah dilakukan oleh masing-masing OPD dari tahun 2019 sampai 2023, tidak bisa hanya dilakukan berbasis sektoral, namun harus disebarkan dan diedukasi kepada publik, mengacu pada sistem keterbukaan informasi publik. Ini nanti outline-nya ada yang sudah dibuat, itu yang di depan tuh, pakai itu aja. Jadi misalkan kita mulai 2019 awal RPJMD, kan kita menurut yang disampaikan Pak Kaban, target berapa, realisasinya berapa, indikator capaian utamanya di OPD itu yang mau menjadi representasi strong point-nya apa, itu yang kita angkat keluar. Dan kembali nomor 2, ini lagi saya balik lagi, next, bahan video capaian kinerja berbasis kuantiti. Yang tadi sudah kita dengar baik-baik, kalau boleh 5 menit saja Pak, itu publis Pak, masuk ke TikTok, masuk ke Instagram. Nanti Om Melki tolong juga itu, kita punya informasi di Infocom. Jadi kuncinya ini, kemudian ada pesannya nanti Pak Melki akan sampaikan, dipasang di mana itu Bapak bilang di sini, kemudian di masing-masing tempat di OPD masing-masing. Ya, untuk itu banyak sekali capaian-capaian kinerja yang sudah kita capai, baik itu kinerja ekonomi, kinerja sosial, kemudian di bidang infrastruktur dan aksesibilitas. Tapi semua kinerja yang kita capai itu mungkin kurang memberi edukasi kepada publik supaya ada check and balance di dalam sistem keterbukaan informasi publik. Maka atas dasar itu hari ini kita menyepakati bersama, masing-masing OPD, badan dan biro akan membuat capaian kinerja atau kinerja utama berbasis pada TUSI yang ada atau indikator kinerja utama 4 tahun capaian masing-masing OPD. Yang kedua, pencapaian yang sudah didapatkan itu dibuatkan di dalam bentuk seperti format yang di depan, atau dibuatkan di dalam profil atau status WA, masuk ke TikTok. Jadi media-media mainstream itu juga harus kita edukasi supaya ada check and balance. Yang kedua, sistem informasi ini juga akan kita buat di dalam bentuk video pendek sebagai bentuk edukasi ke publik bahwa ini loh kinerja kita. Walaupun di dalam pemerintahan 4 tahun ini, di 2019 ada gempa, masuk kepada kita COVID dan seterusnya, tapi itu memang kondisi gitu. Tetapi pemerintahan tetap kerja berbasis kolaborasi dan sudah kita lakukan semua di sini, maka kita akan membuat hal untuk informasi ke publik. Yang berikutnya, nanti ke depan seluruh progres-progres ini kita akan juga edukasi oleh masing-masing OPD, selain nanti dikoordinir oleh Infocom, tapi masing-masing OPD menyampaikan itu juga publis. Mungkin di status sosialnya, bikin di dalam banner atau spanduk atau di dalam digital, silakan kalian berinovasi dan berimprovisasi. Itulah kinerja gitu. Utamanya kinerja-kinerja utama yang harus kita kasih tahu ke masyarakat. Kemudian yang berikutnya, asas transparansi dan keterbukaan informasi publik ini juga menjadi penting.
Ya, nanti kami mohon Pak Dinas Infocom sebagai arahan Pak Gubernur, kita akan pajangin di tempat-tempat yang strategis supaya lihatlah ini apa yang, walaupun di mana-mana atau di sana sini masih ada tantangan. Memang Maluku tantangannya cukup luar biasa. Ya, kita adalah daerah maritim yang daratannya cuma kurang lebih 8% dengan APBD yang cuma 3 triliun, tapi alhamdulillah ekonomi kita juga bisa tumbuh bagus dan berbagai parameter juga kita capai. Yang terakhir, kita sepakati bahwa pembuatan atau menyiapkan kinerja masing-masing OP dan badan ini seminggu dari hari ini kami siap di TGUPP dan di Bapeda sama-sama untuk kalau mau dikonfirmasi, mau di-sharing, oke, 24 jam kita terbuka untuk ini. Apa yang kami tahu, coba kami cari solusi. Kira-kira contoh seperti itu. Jadi intinya capaian gubernur atau pemerintah provinsi Gubernur Maluku dalam bidang komunikasi dan informasi, apa itu poinnya? Kemudian bidang ini dan seterusnya termasuk biro dan badan. Tapi paling banyak juga menekankan pada pelayanan-pelayanan publik, inovasi yang kita lakukan, pertumbuhan, kemiskinan dan seterusnya.